Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin untuk bertanya dan berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Di sini yang ingin saya tanyakan tentang kuota sekolah. Ya, saya Muhammad Iqbal Maulana dari Muhammad Iqbal Maulana, MA Usuluddin Singkawang. Oke, di sini saya ingin bertanya terkait tentang kuota sekolah. Kami kan dari sekolah di bawah Kementerian Agama Kota Singkawang, yang mana sudah menerapkan kurikulum merdeka. Tetapi ketika dicek kuota sekolah, ya kuota sekolah itu untuk siswa yang bisa mengikuti SNBP itu belum muncul sampai sekarang. Itulah yang mengakibatkan mungkin kami ataupun ada beberapa sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka belum muncul kuota sekolah cek kuota sekolah di SNPMB. Ya, mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira udah ditangkap ya Pak Badrus. Kira-kira yang kedua tadi Bapak, silakan Pak. Silakan yang nomor 3 tadi, silakan mendekat juga enggak Bapak? Yang nomor 3, ya silakan Pak, dekat sini aja Pak. Oke, silakan Pak, sebutkan nama, asal sekolah dan pertanyaan. Baik, terima kasih. Kami dari SMA 1 Jangkang, Kabupaten Sanggau. Hanya ingin menanyakan Bapak tentang e-rapot. Mungkin saya agak berbeda pendapat dengan Bapak tadi yang mengatakan hanya 10% saja sekolah Stefanus Yasin yang menggunakan e-rapot. Kami selama ini di Kabupaten Sanggau Pak, hampir 90% menggunakan e-rapot. Cuman masalahnya Pak, kami tidak pernah sinkron e-rapot itu dengan Dapodik. Karena selama ini tidak ada gunanya Pak. Hanya memberatkan sinkron Dapodik saja. Jadi kendala selama ini, saat ini, untuk mendapatkan 5%, saya semalam sudah sinkron e-rapot dengan Dapodik. Cuma celakanya Dapodik sekarang belum bisa sinkron Pak. Karena belum update. Saya tidak tahu update Dapodik itu kapan. Karena kebetulan akreditasi kami B, hanya mendapatkan sekitar 29 kuota. Rencana saya ingin saya tambahkan karena kami sudah menggunakan e-rapot 6 tahun, Pak. Jadi kami memanfaatkan itu, cuman masalahnya itu, Pak. Apakah bisa sampai tanggal 31 Desember untuk menunggu itu, atau kami menggunakan manual saja? Tidak memanfaatkan 5% itu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa ditangkap ya Pak Badrus? Oke, yang ketiga tadi. Pak, ya silakan Pak. Sebutkan nama, asal sekolah dan pertanyaan. Yes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Chandra, saya berasal dari SMK Negeri 3 Singkawang. SMK Negeri 3 Singkawang. Nah, pada hari ini saya berpartisipasi itu menggantikan atensi dari kepala sekolah saya. Baik, Pak. Nah, di sini saya ingin mengajukan 2 pertanyaan barangkali, Pak ya, boleh ya? 2 pertanyaan. Nah, enggak juga cukup banyak. Singkat saja. Yang pertama perihal ini, Pak. Eh, apa ya? Ini. Finalisasi peserta dan finalisasi nilai yang kaitannya dengan kuota sekolah. Nah, jadi ini tahun lalu ya Pak ya, tahun lalu bukan juga problem, cuma itu saya rasa kalau baiknya hendaknya itu seperti ini Pak. Misalnya kuota, ya, kuota jurusan saya kan misalnya ada kuota A itu kan 20 orang, ya Pak ya. Biasanya kan tidak terpenuhi Pak, 20 orang. Cuma 10 orang saja. Nah, tapi pada pemeriksaan PDS tahun lalu itu misalnya kuotanya jurusan A itu 20 orang, ya Pak ya, itu harus kita isi juga di PDSS sebanyak 20 orang. Padahal kenyataannya pendaftarnya cuma 10 orang. Nah, itu mungkin karena sudah aturan sistem Pak ya. Nah, itu tahun yang lalu 2024. Nah, sedangkan tahun 2023 itu bisa seperti itu. Misalnya kuota jurusan jurusan A itu jurusan A, kuotanya 20 orang, pelamarnya cuma 5 orang, kita input di PDSS cuma 5 orang saja, kita bisa finalisasi peserta dan finalisasi nilai. Tahun 2023. 2024 itu tidak bisa. Nah, itu saya sangat sesali ya Pak ya. Nah, kalau bisa sih dari pihak Intan, mungkin juga dari Polri ini bisa diperpanjangkan tangan atau nyambung lidah ke SNPMB Pusat Anak untuk bagaimana ya Pak ya. Jadi kalau bisa tidak patokan pada kuota gitu Pak. Nah, karena gini, kalau misalnya kita berdasarkan pada kuota itu kan tidak semuanya kuota terpenuhi Pak. Jadi untuk apa kita isi lagi siswa-siswa yang tidak terdaftar gitu kan. Nah, misalnya cuma 5 orang pendaftarnya, kuotanya 20 orang, cukup 5 saja lah. Nah, khawatir nanti yang sisanya itu jadi fiktif. Ya kan? Nah, tapi kan tidak menggunakan fiktif ini SNMB, menggunakan real. Cuma kenyataan kalian dibuat nilai real buat apa? Siswanya itu memang ada pendaftarnya. Nah, gitu. Harusnya kan lebih baik kita buat real saja. Misalnya 5 orang pendaftarnya jurusan A, pelamarnya pendaftar 5 orang, kita tulis 5 orang, walaupun kotanya 20 orang. Cuma sistem itu tidak bisa nolak itu. Tapi tahun 2003 itu bisa, Pak. Nah, saya harapan saya ini bisa kembali kepada 2003 lagi. Tapi tidak tahu saya sekarang, saya tidak tahu ya.
Mungkin apakah harus sistem sesuai dengan kuota? Ya, apakah belum ya? Oke Pak, yang kedua apa ya? Masalah informasi tentang perguruan tinggi negeri. Nah, itu kalau tahun yang lalu saya cek itu informasi perguruan tinggi negeri itu di SNPMB itu munculnya pada saat pendaftaran akun kalau salah. Nah, pendaftaran akun. Saat siswa sudah bergerak untuk mendaftarkan akun, sibuk-sibuk mendaftar akun ya. Nah, harapan saya kalau ke depannya itu, kalau bisa informasinya untuk SNPMB Pusat Anak, kalau bisa itu informasi tentang perguruan tinggi, nama-nama perguruan tinggi yang ada di SNBP itu dimunculkan pada saat awal gitu, Pak. Awal pada saat eh, ya katakan launching SNBP lah gitu Pak. Nah, ya kan? Jadi anak-anak itu bisa cross check perguruan tinggi mana saja yang mereka minati dan bisa sekaligus mencarikan informasi tentang perguruan tinggi yang bersangkutan seperti itu Pak. Nah, seperti ini kan biasanya kan muncul kan pas saat pendaftaran gitu. Saya rasa jadi agak apa? Terhambat jadi anak-anak pun seperti itu. Saya itu saja Pak ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, Pak. Oke, udah jelas Pak. Pertanyaan Pak Badrus. Ini pertanyaan Pak Badrus. Mungkin ada juga buat Intan kali. Jadi ada 3 penanya dari 3 sekolah. Dari Madrasah Ulsudin, kemudian dari SMA 1 Jangkang, Sanggau, kemudian dari SMA 3 Singkawang. Silakan Pak Badrus. Pertanyaan pertama tentang bagaimana nih namanya belum muncul. Menjawab ya. Silakan, silakan Pak. Baik, pertanyaan pertama terkait dari MA, terkait kuota sekolah yang belum muncul ya Pak ya. Oke, ini tadi yang sempat saya sampaikan juga. Jadi sebenarnya ini tidak ada kaitannya dengan apakah yang bersangkutan kurikulum merdeka atau bukan. Karena ada MA yang lain yang pakai kurikulum merdeka, ada datanya, ada kuotanya. Jadi ini permasalahannya adalah karena pada MA tertentu, tapi banyak gitu ya, jurusannya kosong. Kalau jurusannya kosong, maka tidak bisa muncul kuotanya. Solusinya, ini dari sisi panitia, karena gini Bapak Ibu sekalian, panitia SNPMB itu tidak sendirian. Yang jelas, panitia SNPMB berkoordinasi dengan Pusdatin pertama. Karena kita ngambil datanya dari Pusdatin. Yang kedua, kita koordinasi dengan Dapodik. Karena data Pusdatin dari Dapodik. Yang ketiga, dari EMIS. Karena data yang di Kemenak dari EMIS. EMIS itu diambil ke Pusdatin, baru dari Pusdatin ke SNPMB. Yang keempat ada namanya BAN PDM, Badan Akreditasi. Ini untuk melihat akreditasi sekolah. Jadi kita melibatkan banyak pihak. Khusus untuk permasalahan yang di MA, yang jurusannya kosong, itu kita sama-sama berusaha. Kami dari pusat sudah nge-push ke tim EMIS untuk memperbaiki datanya. Agar jurusannya keluar, tidak ada isinya, tapi jurusan kurikulum merdeka. Sedangkan dari Bapak Ibu sekalian yang di MA, silahkan nge-push ke EMIS juga. Jadi kita sama-sama saling bantu. Jadi itu solusinya. Bahkan di awal ketika kuota SNPMB diumumkan, sebagian besar MA tidak ada kuotanya. Karena itu datanya tidak bersih. Kemudian tanggal 6, sebagian sudah solve. Sudah keluar. Ada contoh di Madrasah Aliyah Negeri, di beberapa kota yang saya cek, itu tanggal 28 Oktober kuotanya tidak muncul. Yang bersangkutan pakai kurikulum merdeka, nggak muncul. Tanggal 6 Januari muncul. Karena sudah diperbaiki datanya di EMIS, dari EMIS sudah disinkronkan ke Pusdatin, dari Pusdatin kemudian disinkronkan ke SNPMB, diperbarui datanya, kemudian yang bersangkutan login PDSS, kuotanya muncul. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi prosedurnya gini, saya singkatkan. Pertama, pastikan jurusan itu muncul di EMIS. Kalau sudah, pastikan data itu sudah update di Pusdatin. Caranya Bapak Ibu mantau sudah update atau tidak, cek referensi di Kemdikbud, data referensi. URL-nya itu ada di webnya SNPMB. Bapak Ibu sekalian cek di menu tautan, di situ ada referensi. Nah, silakan klik itu, kemudian masukkan NPSN. Kalau datanya sudah muncul, jurusannya sudah muncul, nah nanti Bapak Ibu yang langkah selanjutnya adalah login ke portal, klik perbarui data. Nah, setelah itu baru login PDSS, datanya akan muncul. Mestinya begitu. Untuk sinkronisasi dari EMIS atau Dapodik ke Pusdatin, itu butuh waktu 1 kali 24 jam. Info dari Pusdatin itu setiap malam datanya ditarik. Jadi nggak langsung update, berkala. Itu Bapak ya. Menjawab Pak itu ya. Yang kedua, tadi Erapot. Yang kedua ini Pak, dia sudah menggunakan Erapot, tetapi sinkronisasi dengan Dapodik belum. Oh ya, oke, maaf kalau misalnya. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah yang sekitar 10% itu yang lengkap gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, jadi kebijakan untuk, jadi sebenarnya ini sekali lagi pendekatannya bukan punishment ya untuk Erapor. Jadi opsi yang bisa digunakan oleh sekolah. Kalau datanya sudah lengkap bisa menggunakan Erapor. Dan ini kalau sekarang memang sudah nggak bisa Bapak Ibu sekalian ya. Karena kemarin untuk update Erapor itu
sampai tanggal 31 Desember. Karena kalau datanya terus bergerak, kapan mulai daftarnya gitu ya. Kalau dibiarkan bergerak terus, nggak mulai-mulai nanti kita daftar pengisian PDSS. Kalau nunggu sekolah selesai rapor. Dan itu kan juga istilahnya sekarang itu masih oke lah, masih awal gitu ya. Harusnya data itu memang diisi oleh sekolah sejak semester 1 kan gitu ya. Sejak 3 tahun yang lalu sudah diisi secara berkala dan tentu diupdate ke ke Dapodik atau ke Pusdatin begitu ya. Nah, saya kurang paham detail bagaimana mekanisme rutinnya. Kalau di perguruan tinggi kan ada updating data melalui PDDikti secara berkala. Bahkan tiap semester itu Pak ya. Ya, itu ada. Saya kira di SMA, SMP, SD juga begitu ada updating data di e-rapor. Nah, itu maksudnya tujuannya ini adalah biar sudah mulai secara secara rutin diupdate. Kemudian yang tadi saya sampaikan adalah data yang sudah benar-benar lengkap, yang artinya bisa dipakai untuk dikonversi atau digunakan ketika ngisi PDSS. Lalu Pak, apakah nanti yang sekolah ini mereka tetap menggunakan e-rapor atau Ya, manual? atau manual ya. Ya. Oke, untuk sekolah yang belum lengkap, tidak usah berkecil hati, tetap gunakan cara manual. Karena kan itu opsi, pilihan saja. Gitu ya. Jadi silakan pakai manual. Kalau misalnya misalnya nih di e-rapor dari jumlah 150 siswa, ternyata ada 1 siswa yang tidak lengkap. Ya sudah, pakai manual saja. Kecuali kalau Bapak Ibu mau mengorbankan yang 1 tadi gitu ya. Tidak diikutkan sebagai siswa eligible gitu ya. Kemudian saya jawab sekalian yang nomor 3 ya. Ya, yang nomor 3 itu misalnya kuotanya 20, Kuota sekolah yang gitu terisi kan? cuma 5, tapi tidak bisa. Iya. Oke, terima kasih Pak. Nomor yang pertanyaan yang ketiga ya. Dari yang penanya ketiga, kuota sekolah. Jadi memang kuota sekolah itu per jurusan. Jadi per jurusan. Kemudian apakah harus diisi sesuai dengan kuota? Tidak. Sejak dulu tidak. Jadi misalnya jurusan IPA, kuotanya 10, diisi oleh 1, boleh. IPS kuotanya 15, diisi 1, boleh. Tidak harus diisi 15. Gitu. Apakah boleh tidak diisi? Tidak boleh. Minimal 1. Ya. 1 itu pun tidak harus dipaksa daftar SNBP. Siswa tersebut tidak daftar SNBP boleh? Boleh. Jadi tidak ada yang daftar SNBP di sekolah tersebut boleh? Boleh. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau semuanya nggak daftar SNBP boleh. Gitu ya. Jadi sebenarnya mohon maaf tidak ada ketentuan harus sesuai dengan kuota, tidak. Itu kan kuota maksimal. Dipakai boleh, tidak juga boleh. Tapi minimal 1. Kemudian 1 itu daftar SNBP boleh, tidak daftar juga boleh. Begitu. Termasuk kalau sudah diterima tidak daftar ulang, boleh, boleh. Daftar ulang malah bagus gitu ya. Oke, terus yang Satu lagi daya ini Pak, tampung ya. pengumuman Pengumuman daya tampung. Oke, Ya. baik Bapak Ibu sekalian. Jadi, untuk daya tampung ya mungkin perlu diketahui juga oleh oleh sekolah begitu ya. Jadi, sebenarnya informasi daya tampung ini digunakan untuk acuan bagi peserta dalam mendaftar di SNBP maupun SNBT begitu. Memang mungkin saran dari Bapak tadi bagus ya, idealnya jauh-jauh hari lah begitu ya. Cuma kan kita harus lihat juga karena data daya tampung ini kan diisi oleh seluruh PTN se-Indonesia yang ikut di SNBP maupun SNBT. Nah, sebagai informasi saja, nah sekarang ini sedang masa input pengisian daya tampung baik SNBP maupun SNBT. Insya Allah akan diumumkan minggu depan. Nah, gitu. Jadi memang kalau menurut timeline yang sudah ditentukan oleh panitia, informasi daya tampung itu dimunculkan sebelum pendaftaran atau ketika pendaftaran SNBP dimulai. Begitu. Memang resikonya kalau pendaftaran SNBP dimulai, terus ada yang prodi misalnya nih, prodi di Untan misalnya, mau milih prodi di Untan kok nggak muncul, oh berarti belum update daya tampung misalnya gitu. Kalau ketika pendaftaran SNBP dimulai, tapi kan insya Allah nanti akan diumumkan sebelum pendaftaran SNBP, begitu. Termasuk juga nanti ketika pendaftaran SNBT, jadi setelah registrasi SNBP itu ada update daya tampung. Nah maka pada masa periode update daya tampung itu informasi daya tampung tidak muncul karena sedang diupdate oleh PTN. Nanti ketika akan mulai pendaftaran SNBT baru muncul update daya tampung untuk SNBT. Begitu. Oke, jelas Bapak sekalian ya. Baik. Bahwa daya tampung itu panitia itu tergantung dari perguruan tinggi Bapak sekalian. Jadi informasinya itu dari perguruan tinggi baru panitia bisa umumkan. Untuk yang jawaban pertama tadi itu Pak Timur sudah nge-share link referensi. Kalau Bapak ingin melihat data Bapak Ibu di Dapodik dan di emis ya Bapak sekalian ya. Tadi sudah di-share Pak Timur. Kemudian tadi Bapak gunakan manual aja Pak ya, jangan gunakan e-rapor supaya Bapak tidak bisa mengamankan semua siswanya. Baik, kemudian yang tadi pertanyaan 20 daya tampung cuma diisi 5 aja Pak, jangan semuanya. Baik, saya buka sesi kedua, silakan. Angkat tangan yang mau bertanya. Silakan. Oke, 1, siapa lagi? 2, oke, siapa lagi? 2 aja ya, dan yang lagi yang ketiga enggak ada? Silakan maju Pak ke depan Pak. Silakan Pak, sini aja Pak. Depan aja Pak, nanti biar dekat.
Ini 2, ada lagi? 2 aja ya? Berarti kalau 2 aja ini, 3. Oke, kita buka 3, sisi kita 3 pertanyaan. Oke Pak, silakan Pak. Sini aja, ke depan aja Bu, Bapak. Oke, silakan Pak, sebutkan nama, asal sekolah, dan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Nama saya Van Drektus Derek. Van Drektus Derek dari SMA Asisi Pontianak. Yang mau saya tanyakan Pak begini, dalam pengisian nilai untuk nilai ini terutama untuk kurikulum 2013, kan ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Apakah salah satu saja atau dua-duanya kemudian di rata-rata begitu? Nah, supaya kami juga mengerjakan tidak ragu-ragu begitu. Terima kasih Pak, itu saja. Sip. Berikutnya yang kedua Bapak, silakan maju ke depan. Sebutkan nama dan asal sekolah serta pertanyaan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Putra dari SMA Negeri 1 Semparu, Kabupaten Sambas. Yang ingin kami tanyakan di sini yaitu persoalan di lapangan terkait KIP kuliah, Bapak. Nah, KIP kuliah ini kan memiliki kuota keterbatasan, baik itu di Untan maupun di kampus lainnya, ya kan? Nah, kami itu sejauh ini apakah mungkin yang kami kurang mendapatkan informasi atau lain sebagainya terkait jumlah yang sudah diterima dan data-datanya gitu, Pak. Kalau bisa sekolah itu tahu gitu, Pak, dari sekolah mana saja yang dapat. Sehingga itu menjadi evaluasi bagi kami untuk meningkatkan bagaimana siswa-siswi kami itu bisa tercover gitu Pak. Bisa tercover. Dan menjadi gambaran kami juga Pak ke depannya. Kalau dipikir-pikir juga tidak mampu itu banyak Pak kriterianya ya kan. Nah kami merasa sudah masuk dalam kategori itu tetapi siswa tidak tercover juga. Nah ini bagaimana mekanismenya? Itu menjadi pelajaran kami juga mungkin. Nah, jadi seperti itu. Dan kedua, boleh curhat nih Bapak Ibu ya, terkait mumpung ada petinggi-petinggi Untan juga di sini. Ya kami ini memang selaku guru ASN lah dikatakannya Bapak Ibu ya. UKT-nya begitu anak kami yang mau kuliah itu tinggi sekali. Sehingga kami juga sebagai guru mengurus anak orang lain untuk kuliah, sedangkan anak kami juga keteteran gitu. Jadi seperti itu, melihat UKT yang begitu dahsyatnya dengan pendapatan kami yang seperti ini. Sehingga kami harus berpikir ekstra dan sangat keras bagaimana anak kami juga bisa kuliah. Jadi seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ketiga. Ibu. Nah, ini Ibu. Dari 6 pertanyaan baru sekali ini Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Ufatul Hasanah. Saya dari SMA Negeri 5 Pontianak. Saya hanya ingin menanyakan 2 hal, Pak. Yang pertama adalah yang saya ingat sosialisasi tahun kemarin itu ada data kampung lulus per prodi. Apakah tahun ini ada, Pak, di Untan? Nah, jika ada boleh mungkin informasi itu dibagikan supaya menjadi bantuan kami juga untuk siswa. Terus yang kedua sama juga dengan Bapak tadi, kan KIP itu kan ada kuotanya. Jadi apakah ada ketentuan kuota lulus per akreditasi? Kalau akreditasi A itu berapa sih kira-kira yang lulus gitu. Jadi kami juga bisa membantu siswa nih kalau siswa mungkin oh ini yang paling tidak mampu, ini boleh sih kasih kesempatan yang lain, kamu jangan pakai KIP mungkin gitu ya Pak ya. Ini untuk acuan kami membantu siswa. Mungkin hanya itu yang mau saya katakan. Terima kasih. Baik, ada 3 penanya yang lebih banyak ikut Untan nih. Untan. Satu aja kalau salah dengan Pak Badus. Silakan Pak Badus. Tadi itu nilai kurikulum 2013, pengetahuan dan keterampilan apakah bisa dirata-ratakan? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya yang bagus ya. Dan mungkin jadi perhatian dari sekolah lain juga yang mungkin belum aware. Jadi pertanyaannya adalah apakah untuk kurikulum 2013 yang dimasukkan itu kan ada nilai keterampilan dan ada nilai pengetahuan gitu ya. Apakah yang dimaksudkan adalah rata-rata atau bagaimana? Jadi yang dimasukkan ke PDSS adalah nilai pengetahuan saja. Ya. Jadi karena ini tolong diperhatikan. Jadi pengetahuan saja bukan rata-rata. Karena bisa jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu masukkan rata-rata, kemudian di PTN ada verifikasi rapor, nah ini nilainya kok beda antara di PDSS dengan rapor gitu ya. Di rapor nilainya 75. Di PDSS nilainya 75. Di rapor nilainya 70. Kan beda. Karena ternyata 70 pengetahuan, 80 keterampilan. Yang dimasukkan 75 rata-rata. Nah, ini bisa jadi PTN menganggap oh ini mengubah data. Bisa jadi siswa tersebut tidak jadi diterima. Begitu. Jadi sekali lagi yang dimasukkan adalah nilai pengetahuan saja, tidak di rata-rata. Gitu. Oke, nilai kognitif Pak ya? Ya. Nilai kognitif. Baik, ini ada pertanyaan satu untuk pejabat Untan nih. UKT Pak. Kenapa UKT Untan ini tinggi gitu? Ini kebetulan ada Warik 3 yang bisa jawabnya. Karena Warik 1 udah tidak kelihatan. Silakan Pak Warik 3. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa nih. Makasih dari Bapak dari Semparu ya. Bapak dari Semparu tanya masalah UKT. Alhamdulillah, Untan itu
10 tahun terakhir ini tidak ada menaikkan UKT. Tapi 2 tahun terakhir ini yang ada adalah menaikkan tingkatan UKT. Yang tadinya UKT 1 sampai 5, sekarang 1 sampai 8. 1 sampai 8 ya. Dan kita berikan formasi untuk UKT 1 dan 2 itu minimal 20%. Bapak Ibu tahu UKT 1 dan 2 itu adalah 500 sampai 1 juta per semester. 500 sampai 1 juta per semester. Dan ada beasiswa 4.300-an beasiswa yang mereka ditanggung UKT-nya, termasuk KIP itu ditanggung UKT-nya. Itu kita 20% kita berikan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, saya rasa UKT di Untan ini mungkin paling murah kali. Kalau kita di perguruan tinggi bandingkan dengan perguruan tinggi lain Bapak Ibu, ya. Kalau kita lihat, saya ambil contoh saja, ya, seperti di Fakultas Kedokteran kita itu mungkin paling murah, ya, dibandingkan fakultas kedokteran yang ada di lain. Jadi UKT ini tergantung dari program studinya, Bapak yang dari Sembarut tadi, ya. Jangan khawatir Pak, ya. Ada solusi lain. Kalau yang kurang mampu bisa melalui jalur KIP kuliah. Ya, jalur KIP kuliah tadi. Ya, untuk KIP kuliah itu tadi saya jawab aja Pak Gus ya, mohon izin. Untuk KIP kuliah itu kotanya per akreditasi. Tadi sampaikan oleh Bu Yuni per akreditasi. Artinya kita diberikan kota akreditasi A, B, dan C. Hanya kota akreditasi itu baru kami dapat setelah pengumuman kelulusan mahasiswa. Ini yang masalahnya. Kalau awal ini kami dapat, pasti kami umumkan. Hanya setelah mahasiswa itu lulus, baru dapat kotanya. Maka kita harus lakukan verifikasi. Yang rata-rata mendaftar mahasiswa jalur KIP itu 1.200-an per satu jalur. Jadi kalau kota kita tahun ini 893. Ya. Jadi kota itu dibagi dengan grade A, akreditasi A, B, dan C. Yang ini yang jadi kita anukan. Jadi Bapak Ibu, ya, untuk ini. Dan untuk UKT, apabila Bapak Ibu lulus dengan jalur SNBP, SNBT, ajukan untuk verifikasi UKT. Lampirkan yang ada diminta itu Bapak Ibu. Tapi apabila Bapak Ibu tidak mengajukan verifikasi UKT, maka akan kena UKT paling tinggi. Itulah yang menyebabkan UKT-nya besar. Tapi ajukan UKT yang diminta. Apa yang diminta? Ada 7 komponen yang diminta di aplikasi itu. Ajukan. Insya Allah nanti dari petugas bagian keuangan akan memverifikasi dia kena di UKT berapa. Apakah UKT 1, 2, 3, sampai ke 8. Biasanya UKT 8 itu orang-orang pilihan. Pilihan artinya memang anak-anak pejabat. Ya, anak-anak pejabat itu biasanya kena UKT 8 atau pengusaha UKT 8. Oh, ada Pak, tetangga saya itu tukang kebun kena UKT 8 karena tidak mengajukan verifikasi UKT. Dianggap mampu, akhirnya kena UKT 8. Begitu diumumkan kena UKT 8, kejut, enggak kuliah, enggak daftar. Nah, prestasi dari sekolah juga mempengaruhi nanti. Kalau dia sudah lulus tapi tidak mendaftar. Jadi usahakan lulus verifikasi UKT. Ya, lakukan verifikasi UKT, semua akan diperik. Kami akan perik secara profesional dengan kalau dia kurang mampu pasti kena UKT tertentu. Ya, jadi begitu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak WR3. Jadi jawaban Pak WR3 ini menjawab pertanyaan yang pertama dan yang kedua tadi ya, sekaligus. Bahwa UKT itu Bapak Ibu sekalian, Untan paling rendah di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Kalau Bapak Ibu memanfaatkan verifikasi UKT, maka bisa menolong siswa-siswa supaya tidak langsung terverifikasi UKT 8. Ya kan? Paling tidak nanti setelah verifikasi itu, tim akan menentukan yang bersangkutan berada di UKT berapa. Oke ya, manfaatkan waktu verifikasi. Kemudian ini pertanyaan untuk yang tim dari KIPKA. Jumlah daftar KIPKA untuk bahan evaluasi. Bisakah kami dapatkan? Jadi jumlah daftar mahasiswa angkatan 2024 yang menyerang KIPKA dari masing-masing sekolah, apakah bisa kami dapatkan? Baik, Ibu. Tadi Ibu ya Pak yang bertanya. Oke, oh Bapak. Iya. Kalau Bapak mau membutuhkan informasi data mahasiswa yang sudah diterima di tahun 2004 berdasarkan sekolah, ya nanti kami bantu Pak, bisa kami fasilitasi. Kebetulan memang selama beberapa tahun terakhir ini rekap datanya ada, cuman belum sempat kami tampilkan. Nah, nanti kalaupun Bapak butuh informasi dari mahasiswa yang sudah lolos itu, asalnya dari SMA mana saja bisa Pak, nanti kami fasilitasi, kami informasikan. Kontaknya mungkin nanti. Oke, baik. Nanti bisa kita umumkan di SCMB atau nanti melakukan permintaan informasi publik melalui PPID Untan. Silakan aja. Manfaatkan, silakan Bapak bisa lihat di website itu PPID Untan atau di aplikasi Play Store. Website PPID Untan. Bisa melakukan pengajuan permohonan informasi publik tentang apa-apa saja yang ingin diminta. Kemudian pertanyaan terakhir, ini daya tampung lulusan
bukan dia tampung, tapi apa itu? Tadi, iya informasi mengenai kok tidak ada seperti tahun lalu. Tadi itu dipersingkat, beliau itu mempersingkat presentasi, maka sebenarnya itu ada ya Pak ya? Ada, nanti Pak Sihan bisa jelaskan, silakan Pak Sihan. Baik, tadi pertanyaan terakhir terkait dengan distribusi peserta yang diterima ke prodi ya Bu ya. Ya, itu nanti insya Allah nanti akan coba kita lengkapi juga. Jadi selain data peringkat tadi itu, bisa nanti dilacak distribusi yang diterima di prodi di Untan itu di mana saja gitu ya. Seperti itu Bu ya. Ya, nanti coba kita lengkapi Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sihan. Kita perlu buka sesi pertanyaan lagi? Sudah cukup? Sudah? Masih ada yang kepingin? Oke, masih ada yang kepingin? Kita buka sekali aja yang terakhir ya. Untuk 3 penanya. Setelah itu kita akhiri pertemuan kita. Oke, tidak usah panjang-panjang. 1 orang, 1 penanya saja. 1 pertanyaan saja, biar cepat. Teman-teman nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryadi, Pak. Mewakili operator Madrasah Aliyah di Kalbar ini, Pak. Karena kebetulan informasi yang terbaru itu kalau di SMA, ketika memilih e-rapor itu kan ada tambahan kuota 5%. Nah, untuk Madrasah Aliyah sendiri, kebetulan di Madrasah Aliyah itu kan ada rapor digital juga, Pak. Namanya RDM, Rapor Digital Madrasah. Apakah RDM itu sudah terintegrasi juga ke PDSS itu? Artinya, kalau memang belum terintegrasi, apakah sebelum tutup nanti, apakah masih bisa diusahakan untuk proses integrasi rapor digital madrasah ini juga, Pak? Karena karena kebetulan saya juga ditunjuk sebagai koordinator PDSS Aliyah di Kalbar. Jadi banyak teman-teman yang bertanya, titip pesan untuk menanyakan terkait rapor digital madrasah ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Silakan. Enggak ada? Oke ya, cukup? Oke, 1 penanya saja. Oke, silakan Pak Badrus. Apakah rapor pendidikan madrasah itu sudah bisa diakomodir untuk rapotnya? Silakan. Baik, terima kasih. Tentang RDM, Pak ya. RDM. Jadi kalau dari data yang lengkap gitu ya, data lengkap menurut menurut kriteria yang sudah ditentukan, yang banyak justru dari Madrasah Aliyah untuk e-rapor dan SMK yang paling banyak. Kemudian apakah terintegrasi dengan PDSS? Integrasinya dengan Pusdatin. Jadi RDM dengan Pusdatin, nanti Pusdatin dengan PDSS. Jadi kami di SNPMB itu komunikasi 1 pintu ke Pusdatin. Kemudian data yang kami butuhkan nanti di-provide oleh Pusdatin sesuai dengan kebutuhan, baik dari Kemenak maupun dari Kemendikbud, termasuk juga dari akreditasi. Jadi alurnya begitu. Jadi kami nggak langsung nembak ke mana, ke masing-masing yang punya data, tidak. Tapi 1 pintu ke Pusdatin. Gitu. Kemudian sebenarnya Bapak bisa monitor sekolah mana saja yang menggunakan e-rapor dari viewer yang ada di web SNPMB, viewer pengisian PDSS. Di situ tertera sekolah mana saja yang sudah pakai e-rapor. Di situ kan sudah ada jumlah yang menggunakan e-rapor berapa, sekolah mana saja itu ada, sudah tertera. Kira-kira gitu nggak Pak? Ya, cukup. Sudah tidak ada lagi ya? Cukup? Baik, saya yang bertanya terakhir. Tadi Bapak, boleh saya tanya Pak ya? Tadi Bapak katakan bahwa lulusan SNBP tahun 2023, 2024, 2025 tidak bisa mengikuti SNBT. Boleh Pak? Gimana kalau lulusan SNBT tahun 2023, 2024? Apakah bisa mengikuti SNBT lagi? Oh ya. Nah, gitu. Ini. Oke, baik. Kalau tadi yang pertama disampaikan Pak Agus sudah jelas Pak ya. Jadi mereka yang lulus SNBP 2023, SNBP 2024 dan SNBP 2025 tidak bisa mengikuti UTBK SNBT atau tidak bisa mendaftar di UTBK SNBT 2025. Itu sudah firm, sudah pasti. Nah, kemudian apakah mereka yang lulus SNBT 2024 Ya. apakah bisa daftar SNBT 2025 gitu ya? Ya. Nah, ini nunggu informasi berikutnya. Karena perlu dipahami juga ini kan ada transisi. Jadi nanti informasi itu akan disampaikan kemudian ketika akan pendaftaran SNBT. Gitu Pak Agus, mohon maaf. Ya. Baik, terima kasih. Baik Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan sosialisasi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2025.
Alhamdulillah pesertanya sangat antusias untuk bertanya. Paling tidak ada 3 orang penanya dan alhamdulillah semua sudah bisa dijawab. Baik dari Pak Badrus, Pak Silhan, dari Bu Ining dan Bu Sri, serta yang terhormat tadi dijawab oleh Pak WR3. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memuaskan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu ingin menanyakan hal yang perlu Bapak Ibu tanyakan lagi, bisa menanyakan di grup yang sudah kita buat bersama. Yang belum masuk grup silakan untuk di-invite untuk bisa masuk grup tersebut. Kemudian kami ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, mohon untuk mengawal benar-benar pengisian PDSS yang sudah dimulai sejak tanggal 6 yang akan berakhir tanggal 31 Januari tahun 2025 pada jam 3 sore. Mohon sangat jangan sampai ada yang terlupakan atau terlewat sehingga yang menjadi korban itu bukan sekolah tetapi adalah siswa-siswa kita yang akan mengikuti SNBP tahun 2025. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian dan mohon maaf apabila layanan kami kurang berkenan kepada Ibu sekalian.